kita paham ya, untuk sampai ke tahapan product market fit. Nah, ini kan marketing kan sebenarnya kan yang paling berat itu justru dari mulai menemukan problem, merumuskan solusi, melakukan iterasi sampai ketemu product market fit. Product market fit itu apa sih? Product market fit itu adalah momen di mana produk mereka ketemu sama customer yang pas, Cocok gitu ya. yang cocok, seneng sama value produknya, problem mereka solve dan mereka punya duit. Nah, problem market fit itu perpaduan antara hal-hal itu. Jadi, profit dari customer itu bisa untuk biaya operasional bisnis mereka. Oke, contohnya apa contohnya? Yang produk market fit banget yang betul-betul pas sama konsumen atau momentumnya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau contoh global udah banyak banget ya, hampir rata-rata produk brand-brand gede dunia itu udah pasti product market fit lah. Apa tuh? Contoh. Apple udah pasti lah. Ya, itu karena kalau brand udah sustain di atas 5 tahun rata-rata itu mereka sudah menemukan product market udah menemukan product market fit. Yang baru anak baru, brand baru. Banyak lah kalau misalnya yang belum mencuat. Aku melihat ada satu bisnis baru yang ini ya, kayak e-fishery. E-fishery itu yang bergerak di bidang perikanan. Iya, tahu. Itu adalah kenapa aku kagum banget? Itu ada salah satu startup yang dia nggak pakai bakar duit, tapi growth-nya luar biasa. Oke. Ya, itu salah satunya yang menemukan product market fit. Teman-teman mungkin nggak begitu banyak ini ya, nggak begitu banyak tahu, tapi mungkin kalau teman-teman cari bisnis model atau cari referensi yang bagus banget, bagaimana mereka melakukan problem validation, bikin solusi sampai benar-benar jadi. Nah, itu contohnya e-fishery. Sebenarnya bisnis teman-teman yang lain itu juga rata-rata yang udah di atas 5 tahun itu rata-rata sudah menemukan product market fit. Cuman yang jadi pertanyaan di sini adalah tidak ada product market fit yang benar-benar statis. Masa Artinya kalau sekali kita menemukan product market fit, belum tentu itu akan selalu relevan dengan waktu. contohnya? Contohnya banyak lah. Contoh langsung aja kasus. Boleh. Kasus Boleh. ini. Nih, kita buka kasusnya pokoknya teman-teman kalau mantengin sampai akhir nih ya. Karena kita banyak membahas mengenai marketing, bagaimana cara ngangkat kebutuhan, Yes, bagaimana cara bikin orang yang nggak butuh jadi butuh, funneling. Yes. Nah, ini kita bahas gimana caranya menuju potensi closing. Pokoknya serba marketing di sini kita bahas kalau lo mantengin nih. Ya. Coba mana Zoom. Kenapa Zoom? Coba lihat. Nah, Zoom ini menarik ya. Zoom ini menarik. Jadi ada salah satu American techpreneur, dia sekaligus investor, itu pernah mengatakan seperti ini. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Salah satu faktor terbesar dari sebuah bisnis ketika dia bisa dengan mudahnya melewati product market fit dan bisa melakukan scale up itu salah satunya adalah timing. Oke. Nah, timing. Dan Zoom ini adalah salah satu proofnya. Proofnya bagaimana si Eric Yuan, si foundernya ini benar-benar melewati fase itu. Sebelum pandemi, kira-kira ada nggak bapak-bapak atau mama yang pakai Zoom, Bang Den? Oke. Ya nggak ada lah, meetingnya kan di kantor. Tapi kan Zoom dari sebelum pandemi udah ada. Udah ada. Iya. Tapi dia belum menemukan momentumnya. Ini yang dikatakan oleh si Bill Gross itu adalah timing itu adalah most important factor. Nah, kalau dalam marketing ini namanya konteks. Oh iya, Nah, iya konteks. sih. Iya, Nah, iya. ngomongin gara-gara timingnya pas dia menemukan product market fit ini. Nah, product market fit ini adalah bagian dari konteks itu tadi. Konteks. Oke. Jadi marketer itu sebenarnya kalau saya bilang itu ada sebenarnya konteks designer. Bagaimana dia melihat satu problem, kemudian dia bikin solusi. Nah, bagaimana solusi ini diluncurkan pada waktu yang tepat. Nah, ini adalah tugasnya dari marketer seperti itu. Karena dia terlalu cepat atau terlalu lambat, itu operational cost-nya akan terkuras habis. Oke, coba kita lihat datanya. Nah, Zoom ya. Zoom ini menarik ya. Zoom ini menarik ya. Ini jadwal sebenarnya data ini diluncurkan di setelah ini ya, proses pandemi berlangsungnya. Di sebelum 2020 begitu jarang orang yang pakai Zoom, paling orang-orang yang punya kantor cabangnya di luar negeri gitu atau mungkin di kota-kota gede dan dia ketika untuk meeting harus menghabiskan banyak operational cost itu baru pakai Zoom. Ya. Tapi di luar itu emak-emak, anak SD, SMP nggak pernah namanya Zoom. Iya sih. Bahkan kakek-kakek gitu, gara-gara dia nggak bisa ketemu, silaturahmi Idul Fitri pakai Zoom antar kota. Iya, benar. Apalagi Google Meet ya. Google Meet. Waktu itu kan juga betul, padahal sudah ada duluan. Iya. Tapi gara-gara timingnya nggak pas gitu, akhirnya ya gitu-gitu aja. Tapi begitu timingnya pas, nemu momennya, nemu momentumnya yang katanya Bill Gross, timingnya ini udah kena banget ya akhirnya pun. Sama seperti Zoom ini. Zoom ini ketika pandemi pas lagi hype-hype-nya, itu saat kekayaannya Eric Yuan itu naik 5 triliun hanya dalam seminggu. Ajib. Itu kalau divaluasi ya nilainya Zoom itu jauh lebih gede dibandingkan 5 maskapai terbesar dunia digabungkan. Divaluasi atau revenue-nya? Divaluasi. Divaluasi. Valuasi Zoom-nya itu sendiri lebih gede dibandingkan mereka dikeroyokin. Dia kali berapa dari revenue ya? Valuasinya? 3, 5. Segituan kali ya? Ya segituan kali ya. Karena gini, rata-rata kan maskapai pada anjlok nih, gara-gara demand pariwisata yang turun banget. Nah, sedangkan Zoom berbaliknya. Oh iya benar. Gapnya semakin gede kalau di grafik itu. Coba lihat. Oh iya dahsyat men. Nah, mereka nge-slope, mereka turun banget maskapai. Maskapai karena di pandemi kan maskapai tutup tuh ya. Delta, American Airlines dan lain-lain. Tapi Zoom-nya sendiri makin naik. Nah, sekarang itu kan momen hype-nya Zoom. Sekarang momennya Zoom sudah kembali ke ini yang awalnya karena dia sudah menemukan fase stabilnya. Kalau ini kan fase hype-nya dia. Gara-gara fase hype-nya ini dia ketemu banyak customer, sekarang sudah mulai stabil. Orang yang benar-benar berkepentingan menggunakan Zoom itu yang stay jadi customer-nya. Sedangkan yang mungkin aku sudah bisa ketemu customer-ku langsung, enggak perlu pakai Zoom. Nah, itu mungkin sudah enggak pakai atau kayak saya ini. Saya sudah enggak seintens saat pandemi menggunakan Zoom. Tapi saya tetap tiap bulan masih bayar iuran langganannya Zoom. Lumayan lah ya, Rp400.000. Iya. Perlu jadi loyalis kali ya. Tapi kalau ngomongin timing berarti bisa juga hal-hal yang negatif dong muncul ya. Jadi kalau Zoom itu kan pas timingnya tepat jadi akhirnya positif. Ya. Misalnya hal-hal yang negatif, Meta misalnya. Oh iya, Hancur kan? Iya kan? Ya. Terlalu dini Betul. muncul juga bahaya men. Betul. Ya, kayaknya kasus Meta itu ya. Facebook ya memang mungkin karena ambisinya si Zuckerberg itu ya ingin memaksakan mendatangkan metaverse. Iya. Sekarang di mana semua infrastruktur belum kuat. Akhirnya apa? Ya ada korbannya. Paling kalau nggak salah sekarang 11.000 karyawan yang siap Iya, barusan gue posting juga tuh 11.000 karyawan PHK men. Emang Mark Zuckerberg. itu ya. Facebook ya memang mungkin